Bisa ditambahin? Oke, baik, kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk ujian seminar proposal dari Frans, memberikan kepada hikmat, kebenaran, pandangan hati dalam rangka menjelaskan apa yang akan dia sampaikan kepada kami, ternyata dia tuliskan dari tesisnya, dan juga pakai kami sebagai dosennya untuk memberikan masukan dan koreksi agar nantinya apa yang dituliskan memang mencerminkan kualitas seorang master teologi. Terima kasih, sudah dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Fran, saya ready. Ya. Terima kasih Pak atas kepada saya. Terima kasih Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang seminar proposal saya itu dengan judul pelayanan pelepasan dan kesembuhan yang berkelanjutan, dampaknya pelayanan pelepasan dan kesembuhan hidup moral dan perubahan perilaku mahasiswa STT Abdisabda Medan. Pada awal kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia tidak terlepas dari ikatan kuasa iblis atau roh jahat. Manusia sering jatuh dalam atau terbelenggu dalam ikatan roh kuasa gelap, dan banyak manusia yang menyimpang dari jalan yang seharusnya, yang dikehendaki Allah. Dan pada zaman sekarang dewasa ini, manusia sering menyembah ilah lain dan mempraktikkan praktik okultisme. Namun banyak hal yang menjadi dampak negatif dari okultisme tersebut. Adanya gangguan dari roh yang menjaga dia, yaitu roh jahat itu. Dan di STT, khususnya STT Abdisabda, melakukan ibadah pelepasan untuk membekali setiap mahasiswa, untuk melepaskan mahasiswa, untuk melepaskan dari kuasa gelap tersebut, supaya tidak adanya keterikatan dari kuasa gelap. Dan setiap tahunnya STT Abdisabda melakukan ibadah itu, dan tidak sedikit mahasiswa yang bermanifestasi. Jika kita lihat dari perjanjian lama dan perjanjian baru, banyak praktek-praktek okultisme yang terjadi, seperti Nabi Samuel yang dipanggil, di-endorse, dan praktek yang dilakukan Yesus pada ketika mengusir roh jahat yang ada di Gerasa. Itu yang menjadi landasan Abdisabda untuk melakukan ibadah pelepasan, supaya tidak adanya kuasa gelap yang membelenggu mereka. Memang sebelum adanya ibadah pelepasan tersebut, banyak hal-hal yang menyimpang yang terjadi di mahasiswa Abdisabda, yaitu yang pertama, adanya sakit akibatnya roh gelap tersebut, dan hidup moral serta perubahan perilakunya. Banyak hal-hal sifat yang menyimpang yang terjadi. Yang pertama, contohnya pencurian di asrama seperti itu, Pak. Baru jika kita telisik juga, inilah perlunya praktek pelepasan ini. Banyak yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya ikatan dengan okultisme tersebut. Yang pertama, karena orang tua, ketakutan terhadap orang tua yang sudah leluhur seperti itu. Banyak orang-orang yang menganggap bahwasanya leluhur harus dihormati dan disembah seperti itu. Baru yang kedua, istiadat. Faktor yang mempengaruhi istiadat, mungkin ada beberapa adat yang mempengaruhinya, supaya seperti yang poin yang pertama tadi, leluhur harus disembah. Baru banyak faktor-faktor yang lainnya, sehingga saya tertarik untuk mengupas bagaimana ibadah pelepasan ini yang berkelanjutan yang terjadi di Abdisabda.
demikian yang saya paparkan Pak. Mungkin dalam pemaparan atau dalam tulisan saya ini banyak yang harus diberi masukan. Saya mohon untuk diberikan masukan. Oke, terima kasih Pak Arya. Kemudian Pak Lamir. Oke, baik, terima kasih Pak Jackson dan juga Pak MWT yang akan menjadi memberi masukan kepada proposal ini, dan kepada saudara Frans Mardohar ke Lumbantobin. Pernah tinggal di asrama di sini? Tidak. Tidak. Ini dari sampai. Yang saya Stuck ya. Artinya belum pernah tinggal di asrama ini ya. Terus dari mana data-data yang kau sebut tadi dapat? Saya menggali informasi dari anak asrama dan Anak asrama itu siapa? Mahasiswa di sini atau mahasiswa di sini Pak. masih di sini? Ya, baru Semester berapa dia? baru saya mendapat informasi dari tim DMT Pak yang di kampus ini. Masuk kau ke tim DMT? Tidak. Oke. Sekarang kamu kerja di mana atau melayani di mana? Saya di daerah 2 Pak, di HKI, tapi memang saya belum ada ikatan sama gereja. Namun saya diutus dari Sinode untuk mengatakan ketua Naposo di daerah 2, Selindung Pengarik 2. Oke. Sehari-hari tinggal di mana? Saya di Garut Pak. Tidak pernah tinggal di Medan. Tidak. Memang kalau ketika semester 1, semester 2, ketika ada perkuliahan saya tuh dari Garut datang ke sini. Menginap di sini atau apa tinggal di sini? Tinggal di kontrakan. Oke. Baik, saya perlu mendapatkan informasi itu soal data yang kau dapatkan ini menjadi sebuah tesis. Harusnya kau dalami. Anda sudah paham betul apa itu kasus-kasus yang terjadi di STT Amstel Medan, lalu kamu menjadi tertarik membahasnya dan kamu sudah lama bergumul tentang itu. Nah, sudah berapa lama kau bergumul tentang pelepasan di kampus ini? Semenjak saya masuk ke STT. Sejak berarti setahun ya, setahun lebih ya, setahun lebih. Oke. Nah, kemudian dari paparan-paparan yang kau sebutkan itu di laporan di latar belakang masalahmu tidak ada muncul yang kau sebut tadi. Ada pencurian, ada mahasiswa yang bla 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 bla, itu tidak ada. Tapi di identifikasi masalah kau sebut masih ditemukan mahasiswa yang terikat dengan kuasa K8, ditemukan kasus-kasus, ditemukan mahasiswa kondisi kesehatannya. Tapi dalam fakta yang kau tulis di laporan latar belakangmu tidak ada. Yang pertama. Kemudian secara umum saya melihat apa yang kau tulis ini belum memenuhi persyaratan menjadi sebuah proposal tesis. Belum memenuhi, karena kita punya aturan di kampus ini minimal dia 15 halaman ya. Ini masih 8 halaman. Lalu kemudian buku-buku yang kau gunakan 6 dari 50 persyaratan, belum ada berbahasa Inggris yang kau gunakan. Lalu penulisan daftar pustakamu pun tidak memenuhi standar. Ya, tidak memenuhi standar, asal ada. Jadi kesan saya ini asal ada. Seperti itu saya ya. Ini asal ada. Saudara tidak serius untuk menyusun proposal ini. Itu kesan saya sebagai pembaca proposal ini. Sehingga saya pun melihat kayak main gitu. S1 aja nggak begini proposalnya, gitu ya. Ini kalau sudah magister ya lebih tajam lah ya, tajam pisaunya, datanya tidak asal ada, bukan menurut orang. Datanya kita lihat, lalu sama kayak saya tanya tadi kamu, berapa lama kamu melihat data ini? Kalau berani kau melihat data ini sebagai tesis, itu berarti kau sudah bergumul lama tentangnya. Nah, apalagi kau bukan mantan mahasiswa dari sini, lalu kau gali ini hati-hati loh. Penelitian ini bukan main-main. Nah, jadi saya pikir secara pribadi saya belum bisa
menerima ya proposal ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ramli. Langsung minta Pak Inwiti. Ya, baik. Terima kasih Dr. Harahap dan Pak Dr. Saragi. Franz Lumban Tobing, S1-nya di mana? Iya kan Pak. Kita Oh, kapan wisuda? Yang saat Franz? 2020. Oh, baru ya. Siapa yang bimbing skripsi waktu Franz nulis skripsi? Yang Diana dengan Nurul ini. Oh, Ibu Erdiana dengan oh, bukan apa pembimbingnya, Pak Junjungan atau Ibu Hana. Oh, iya iya. Apa judul skripsinya? Aku kemarin di Bidika perjanjian baru. Oh, judul baru. Suka bahasa Yunani? Oh, iya iya. Baik. Pelayanan pelepasan dan kesembuhan yang berkelanjutan ya. Lalu subjudul dalam kurung ini ya, dampak pelayanan pelepasan dan kesembuhan terhadap apa? Bagaimana ini subjudulnya coba? Dampaknya atau dampak pelayanan pelepasan dan kesembuhan terhadap kehidupan moral atau dan perubahan perilaku mahasiswa di STT Abdi Sabda. Oh, berarti mau di sini penelitian. Dari gereja mana? Lumban Tobing. Saya dari Oh, HKI. Jadi seperti yang biasa ditulis, enggak sedikit seperti ini halamannya ya apa Lumban Tobing. Ini seperti paper apa kan? Paper sederhana. Walaupun memang proposal pun nggak terlalu rumit. Lebih serius lah nanti Franz tulis ya. Iya, nggak apa-apa kalaupun agak lambat. Yang penting nanti kita puas menulis tesis kita. Jangan nanti Franz, oh ini dosen di sana kejam, enggak. Supaya Franz nanti bagus hasil penelitiannya. Kenapa ini bisa begini? Berapa minggu nulisnya? Coba, atau berapa hari sebenarnya? Iya, kan kita diskusi ya. Supaya bagus nanti ke belakang, coba. 2 minggu Pak. Cuma 2 minggu. Kebetulan memang berurutan dengan kak kemarin. Iya, jadi udah magang? Belum kan? Kan belum magang. Di sini kos kata yang ditanya Pak Harap tadi kos di Medan. Hanya apa numpang aja Pak di Numpang. Iya. Jadi ini kan startnya dari kejatuhan manusia dalam dosa. Kan apa juga ini ya? Termasuk bagus juga latar belakang ini. Karena startnya dari Adam dan Hawa ini. Kenapa dari Adam dan Hawa coba? Karena memang di situ awal terjadinya apa yang praktik okultisme itu terjadi. Oh, praktek okultisme itu pada saat kejatuhan ke dalam dosa ya. Pelayanan pelepasan pun di situ juga pada saat ada kenal. Iya. Ya nggak apa-apa kalau ada ide yang baru dari Franz sesuai buku-buku yang dibaca kan bisa aja. Sesuai buku ini. Begini yang saya dapat. Ini dari buku siapa ini? Paragraf 1. Itu memang ya Oh, langsung dari perenungan sendiri ya. tapi mohon maaf saya cari untuk referensinya. Iya, karena iyalah, karena ini masih strata 2, kita perlu dukungan ahli yang lebih mengerti dari kita kan iya. Jadi sebisa mungkin kalimat-kalimat yang menentukan sejak kejatuhan manusia tidak terlepas. Semua mendukung ke judul dan subjudul ya. Kalimat-kalimatnya dan buku-bukunya
Kalau bisa buku-buku yang mutunya tidak diragukan gitu. Karena ini nggak ada catatan kakinya. Masa nggak ada ini buku siapa dibaca? Coba, pasti ada. Nggak mungkin lah Frans sendiri buat kalimat gini panjangnya. Coba, sampai ulangan 18 itu buku siapa? Di halaman itu. Oh, catatan kaki halaman kedua. Oh ini Juanda Raya. Nah, jadi dibuat aja catatan kaki di paragraf 1 Juanda Raya juga selanjutnya IB. Iya, karena nanti gini, Frans. Kalau kita nggak mengatakan itu dikutip, kalau salah kalimatnya atau salah dia menganalisa, kita dianggap yang salah. Padahal kita pun mengutipnya. Iya, mengutip dan boleh berpendapat saya setuju terhadap pandangan Juanda Raya gitu kalimatnya. Iya. Karena kan untuk S2 kan harus lebih hati-hati kita membuat kalimat. Iya, bahwa ini udah pasca sarjana. Lalu paragraf 2 Alkitab menyatakan bahwa dunia okkultisme memang nyata. Ini udah Juanda Raya ya. Oh, ada bukunya tentang okkultisme. Ini dia nulis sendiri dalam satu buku ini, Juanda Raya. Iya. Ini dari apa? Berbagai Jadi siapa apanya? Siapa editor. Iya, editor. Oh, itulah buat dalam kurung ed. Tapi lebih bagus gini. Ini memang dia juga yang nulis judulnya di dalam. Memang Juanda juga yang nulis. Atau ada penulis lain? Banyak. Enggak, yang nulis judulnya ini Pak, yang dia kutip ini halaman 38. Iya, Ini siapa yang kamu juga Pak. Nah, jadi gini caranya. Lihat siapa yang nulis. Udah buat namanya, buat judulnya dalam Juanda Raya buka kurung editor. Coba lihat nanti di katalog kita, kalau kita ngutip tulisan seseorang dalam buku yang banyak penulisnya, ya, iya. Nanti cek lagi katalog kita, udah. Dan cara pengutipan pun ikutkan katalog ya. Ikutkan cara penulisan di ada buku kecil. Tapi nggak sama. Iya, kan seperti saya juga kemarin menulis di AKN harus ikuti buku AKN. Kalau nggak ikuti kan bisa. Jadi Lukman Tobing juga dia bisa ikutkan juga cara di sini ya. Iya, sudah. Lalu kata-kata yang salah diperiksa lah, faktor itu pakai K jangan pakai C ya, iya. Diperbaiki nanti. Lalu halamannya nanti ditambahi lah ya, jangan hanya segini halamannya. Dan kepustakaannya juga, iya. Sudah itu nulis kepustakaan jangan lupa marga dulu baru nama. Misalnya saya ya, misalnya ada buku saya, lalu Frans kutip tarikan, koma, MUI. Jadi kayak Bapak Saragi, ini kan ada di bukunya ini. Nah ini Saragi, koma, Saragi Sumbayak, koma, Jayanson gitu, saya nambahin Bapak ini. Ya, marganya dulu di Bali. Ini udah di KN pun harus rapi ini. Wah, kalau jumpa sama Ibu Hana, siap ini kalau gini. Wah, habis dibuat langsung. Kenal Ibu Hana? Haritona. Wah, itu titik koma, diceknya. Keras, cum laude ya, tahu ya kan? Dari Kadir. Iya kan Pak? Cum laude. Wah, itu ngeri. Makanya itu saya tanya, tadi siapa yang bimbing skripsinya ya? Ini di sini belum ada sekeras Ibu Hana, lebih baik lagi dosennya. Walaupun kalau pengetahuan
nggak kalah yang di sini ya. Jadi gitulah dulu ya Frans, jangan nanti oh ini bapak-bapak ini nggak sesuai Frans jadi ya. Bagus nanti tamat dari sini. Baik Pak, selagi saya kembalikan. Frans, judul bukan ini kan pelayanan pelepasan dan kesembuhan yang berkelanjutan. Kan begitu. Artinya bukan yang pertama sekali. Sehingga dalam pendahuluan itu yang mau jelaskan panjang lebar. Mengapa itu perlu? Kan itu dia. Mengapa perlu ada pelayanan pelepasan yang berkelanjutan? Kenapa satu kali itu nggak cukup? Kan begitu. Kenapa nggak cukup? Karena ditemukan ada banyak kasus. Satu kali pelayanan pelepasan ternyata tidak menyelesaikan masalah, gitu loh. Lalu apa dasar kita punya? Enggak. Nah sehingga memang dibutuhkan ini. Bukan lagi kau menjelaskan apa itu pelayanan pelepasan, enggak. Itu sudah bagian sebelumnya. Karena ada orang satu kali nggak cukup, dua kali nggak cukup. Saya pernah pelayan itu 5 kali, baru ketahuan apa masalahnya. Jadi itu yang gue jelaskan di bagian pendahuluan bukan. Jadi gue ngelantur ke sana kemari supaya ini loh maksudnya. Supaya ada asumsi satu orang dilayani misalnya kayak kasus yang kau angkat kemarin kesurupan itu yang WA saya kan, yang saya nggak bisa bantu karena lagi kesibukan. Itu butuh melanjutkan pelayanannya, nggak sekedar supaya setannya keluar, tapi perlu dilanjutkan. Kenapa? Supaya jalan lagi nanti dia kesurupan balik kan begitu. Ini juga begitu nanti dalam pendahuluanmu, dalam perbaikanmu itu kamu jelaskan itu apa itu pelepasan berkelanjutan, mengapa itu diperlukan, kan begitu. Apa dasar kitabnya. Nah kemudian saya mau usulkan nanti dalam perubahanmu ini jangan hanya hidup moral, hidup rohani. Rohani moral kan satu paket sebetulnya itu, tapi jangan lupa pula rohani itu. Kalau bisa tidak perlu, yang 4 kan bikin moral, ya rohani, moral sama ada perubahan perilaku, atau cukup kesembuhan rohani sama perubahan perilaku. Apakah betul bahwa memang setelah itu kasus-kasus pencurian di asrama menurun? Kamu bisa punya data itu. Di bab 1 Pak dijelaskan Pak. Maksudku nggak data di lapangan, ya tentang itu supaya jangan nanti karena bisa gini nih kan, supaya datamu itu jelas. Misalnya contoh ini kan, kalau tadinya dia pelaku, kemudian setelah itu dia dilepaskan, lalu ada pelayanan berkelanjutan sama dia, setelah itu dia kemudian bertobat, udah pas. Tapi kan kasus dia selama kan selalu pelakunya berganti ya. Kan gitu ya. Bisa aja nanti kan begini, frekuensinya sama aja, tapi yang melakukan orang yang berbeda, sehingga nggak ada penurunan, kesannya kan begitu ya. Nah kemudian tadi kan sudah diingatkan Frans, ini saya bawa, ini Pak Rami selalu ingatkan, di ini kalau kita baca, memang 50 buku Frans. Ini cuma berapa ya? 7 ke 8, 6. Hah? Bukan di apa namanya, di proposal ini. Iya, kalau nanti tesis 75 punya. Kan saya sudah kirim ke kalian semua. Sudah saya bawa ingatkan dulu maksudnya. Supaya serius maksudnya. Jangan-jangan kamu terlalu sibuk, ini jualan goreng dia. Di mana? Di Taruto. Enak kali goreng. Di Taruto. Goreng yang paling enak Taruto punya mereka. Menurut saya. Orang tuanya atau? Ya dia termasuk. Dia kan goreng. Makanya mungkin jangan-jangan gara-gara sibuk menggoreng, lupa menggoreng ini. Ubi, pisang, semua dia goreng, ini lupa dia goreng dengan bagus. Kan begitu. Arah kantor pusat HPB DPR aja. Simpang 4 itu belok kiri, belah kanan. Apa nama rumah makan di sebelah? Apakah itu yang di samping Chinese ada apa? Kafe apa itu? Hutanami. Hutanami ke situ lah ya. Jadi gini tadi Pak, saya potong Bapak kan nggak apa Bapak kan? Ditanya apa tadi? Ditanya siapa namanya si Frans yang Bapak masuk perbaikan tadi di bab 1 katanya. Enggak, itu nanti kalau misalnya sholat belakang itu kan ada kasus, kan boleh di bab 1. Tapi kan data harus akurat, kan gitu dia. Ya? Jadi begini Pak, aku potong lagi Bapak. Iya kalau lulus ujian ini ke bab 1
Kalau perbaikan kalau misalnya nggak lulus kan harus diperbaiki kan gitu kalau baru yang nomor 2 itu Frans. Jadi apa faktor-faktor penyebab mahasiswa yang bisa menggunakan enggak lagi sih, tapi apa faktor penyebab mahasiswa membutuhkan pelepasan berkelanjutan, kan itu dia. Makanya ini bukan untuk pemula yang sekarang sebetulnya kan, bukan untuk pemula yang menjadi nanti respondenmu. Kan saya selalu ingatkan kamu, Fran, kalau boleh kamu lakukan intervensi. Ini kan non intervensi. Kamu hanya meneliti data yang ada. Nah, mungkin Tuhan ingatkan kamu sebetulnya supaya pindah, jangan teoritis. Yang kau lakukan sesuatu supaya tambah nanti, bukan hanya ilmu tapi juga skillmu. Kan baru ada kasus ini kan, yang petangan itu. Nah, bisa nggak dapat kasus begitu lagi tambahan 6-7 orang supaya dari tesismu nanti pendampingan pastoral kepada pemuda yang mengalami kesurupan dalam rangka apa? Itu langsung kirim sama satu kasus kan? Saya sudah ingatkan dia, jangan teoritis, ini kiranya di Satya Wacana di kita enggak, supaya ada ciri khas kita langsung praktek gitu loh. Nah ternyata itu kemarin, saya teringat, jangan-jangan Tuhan ingatkan Frans ini supaya langsung, ya langsung. Apalagi kau kan ketua pemuda di sana, pasti banyak dapat informasi soal yang terjadi di kalangan pemuda. Masa nggak bisa dapat sih 6-7 orang pelayanan berkelanjutan kepada pemuda yang mengalami kesurupan. Berkelanjutan berarti kan dia sudah pernah kesurupan, kau bantu layani, lalu ada kelanjutannya, ayo paten. Artinya kau yang kau laporkan. Ini kan orang lain yang kau kerjakan. Ini betul. Makanya saya tanya tadi, apakah kau terlibat di sini? Tapi kalau yang ditaruh itu kau tulis, yang tadi apa JS katakan, Ya. bagus sekali. Itu. Artinya kau punya akses itu banyak karena kau ketua pemuda B2. Bisa kau berulang-ulang datang. Gitu. Betul. Kalau ke sini kan nggak bisa kau berulang-ulang datang di bawah orang. Ya. Itu supaya apa? Betul. Nanti kau akan merasakan, untunglah ada usulan begini. Karena semua yang lain itu langsung melakukan sesuatu intervensi. Hanya kau saja yang tidak. Ya. Kan sayang. Oke, Pras. Kita gitu ya. Ya. Pak Ramli berdoa. Oke, baik, kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur kami boleh mengakhiri proses pembimbingan dan menguji proposal saudara Frans Merdohar Lumbantoni. Kiranya Tuhan menolong kami dan menolong beliau untuk bisa saling mengerti soal pembimbingan dan pengujian ini, sehingga apapun yang akan menjadi hasil dari proses ujian ini akan mempersiapkan Frans lebih baik ke masa depan, sehingga tesis yang akan dia garap menjadi hasil karya dia untuk memuliakan Tuhan dan mengembangkan kapasitasnya sebagai seorang magister teologi. Terima kasih Bapak, kami akhiri pertemuan ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, Frans ya. Ya.